Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan membaca kisah-kisah. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah ini kita wujud tawadu di dalam hati kita. Ketaatan para sahabat radhiyallahu an kepada perintah dan kehendak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang pertama. Kisah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma membakar selimutnya. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bercerita suatu hari dalam suatu perjalanan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk di majelis. Saat itu aku memakai kain selimut yang dicelup dengan usfah, celupan berwarna merah, diwantes kalau kita sekarang. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kain itu, beliau berkata, "Apa yang kamu pakai?" Aku merasa dengan pertanyaan itu beliau tidak menyukai kain tersebut. Akhirnya ketika aku pulang, aku melihat keluargaku sedang menyalakan api di dapur. Maka kain itu aku campakkan ke dalam api itu. Pada hari berikutnya, aku hadir lagi di majelis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepadaku, mana kain itu?" Aku pun menceritakan apa yang kulakukan. Beliau bersabda, "Mengapa tidak kamu berikan kepada salah satu kaum wanita di rumahmu? Wanita boleh memakai pakaian yang berwarna seperti itu." Ya, warna yang diwantes. Jadi warna merah, jadi kain putih diwarnai ya jadi merah. Tapi ini emosional, dia pergi membakar bajunya. Lalu Rasulullah bertanya, "Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau tidak kasih saja istrimu?" Begitu kurang lebihnya. Begitu Pak Kiai ya. Jadi nanti baju saya ganti Pak Kiai. Karena ini baju lengan pendek. Tidak sempurna. Tapi saya tidak bakar. Insyaallah. Salah Pak Kiai. Faidah. Sebenarnya kain itu tidak harus dibakar, ya. Akan tetapi karena hati tidak dapat menanggung kemarahan dan ketidaksukaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak berpikir olehnya cara yang lain. Berbeda dengan orang yang lemah seperti saya. Ya, Masya Allah ya. Dalam menghadapi masalah seperti itu, akan ada banyak kemungkinan yang akan kuupayakan, yaitu seberapa jauh kemarahan beliau, dan ketika dapur berdialog terlebih dahulu mengenainya, atau apakah diizinkan memakainya dalam bentuk lain, atau mungkin kita berpikir bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bertanya, bukan melarang, dan sebagainya dan sebagainya. Begitu kalau ya sudah ditegur, wah itu sudah harus dihilangkan. Kisah yang kedua. Kisah seorang sahabat Ansar radhiyallahu an merobohkan, Masya Allah, merobohkan bangunan kubahnya.
Satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan keluar rumah. Ketika sedang berjalan, beliau melihat sebuah kubah yang dibangun tinggi. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, bangunan apa itu? Para sahabat radhiyallahu anhu memberitahukan kepada beliau bahwa itu kubah yang baru dibangun oleh seorang sahabat Ansar radhiyallahu anhu. Mendengar itu beliau hanya diam. Waduh, Masya Allah. Di lain waktu, sahabat Ansar tadi menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Namun beliau memalingkan wajahnya dan tidak menjawab salamnya. Sahabat Ansar itu mengira mungkin salamnya tidak didengar, sehingga ia mengulangi lagi salamnya. Tetapi beliau tetap tidak menghiraukan dan tidak menjawab salamnya. Melihat sikap beliau yang demikian, sahabat Ansar itu tidak mampu menahan kegelisahannya. Lalu ia bertanya kepada para sahabat radhiyallahu an yang ada di tempat itu, mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap demikian kepada saya? Mereka pun menceritakan sebabnya. Pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan dan di tengah jalan beliau melihat kubah yang dibangun tinggi. Beliau bertanya, milik siapakah bangunan itu? Mendengar keterangan itu, sahabat Ansar itu segera pulang dan langsung menghancurkan dan meratakannya dengan tanah tanpa bekas. Ia tidak mengabarkan perbuatannya itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun secara kebetulan pada satu saat yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melewati tempat itu dan melihat kubah itu sudah tidak ada. Beliau menanyakannya kepada para sahabat radhiyallahu an. Para sahabat radhiyallahu anhu memberitahukan bahwa beberapa hari yang lalu setelah beliau tidak memperdulikan sahabat Ansar tersebut dan setelah mengetahui alasannya, sahabat tersebut langsung menghancurkan kubah itu. Beliau bersabda, setiap bangunan adalah musibah bagi pemiliknya, kecuali bangunan yang sangat diperlukan dan sangat darurat. Ada kecualinya. Darurat. Kan itu kubah tidak darurat, Ji. Nah bangun Ji saya kasih tinggi-tinggi. Nah itu harus memang dihancurkan. Iya. Hadis rawahu Abu Daud. Faidah. Itulah kedalaman cinta para sahabat radhiyallahu anhuma kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahan jika melihat wajah beliau sedih atau menjadi penyebab beliau menunjukkan sikap yang tidak suka. Sahabat Ansar tersebut telah merobohkan kubah tanpa memberitahukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyenangkan hati beliau. Akan tetapi secara kebetulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati tempat itu dan melihat kubah itu sudah tidak ada lagi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci orang-orang yang menyia-nyiakan uang untuk bangunan. Masya Allah. Ada kubahnya di masjid? Tidak ada, Banyak hadis yang menyebutkan masalah itu. Rumah istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ulangi. Rumah istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tersebut dari pelepah-pelepah kurma dan dinding-dindingnya hanya ditutup dengan kain karung agar orang-orang yang bukan muhrim tidak dapat melihat ke dalamnya. Satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke suatu tempat. Kebetulan Sayyidina Umar, astagfirullah. Kebetulan Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anhu memiliki sedikit harta yang membelanjakannya untuk membeli batu bata untuk dipasang sebagai pengganti dinding karung di rumahnya. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dan melihat perubahan di rumahnya, beliau bertanya kepada Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anhu, "Mengapa kamu melakukan hal itu?" Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, aku melakukannya agar tempat tinggal kita lebih tertutup." Beliau bersabda, "Pembelanjaan seorang yang terburuk adalah membelanjakan uang untuk bangunan." La haula wala quwata illa billah. Waduh. Astagfirullahaladzim. Bagaimana itu? Astagfirullahaladzim. Pakai di jalan Allah. Ya, insya Allah. Pakai jalan Allah. Insya Allah Pak Prof. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan para majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai